Assalamualaikum, balik lagi bareng aku Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Kali ini aku ada di Medan, kita lagi ada di kedai kopi Janji Rasa. Jadi aku bakalan ngobrol sama Kak Jenny. Jadi Kak Jenny ini adalah seorang ibu rumah tangga yang memberanikan diri buka kedai kopi dan plus di dalam kedai kopinya asik. Jadi gimana cerita dari Janji Rasa ini? Saksikan terus video ini. Ini dengan gramasi kopinya bersih dan bersih. Biasanya Ada kafenya, kapis ya. Perkapingan penabang terhadap Yuk sekarang kita lihat gimana di dalam Janji Rasa ini. Ya. Jadi ini pintu masuknya. Dan ini suasana kafenya, teman-teman bisa lihat asik sih, tempat nongkrong asik sore-sore. Jadi kata Kak Jenny, ini di sebelah masih ada tanah luas, jadi nanti kalau ada rezeki katanya mau diluasin. Ini barnya, teman-teman bisa lihat mesinnya keren, pakai Bezera. Halo kawan-kawan, jadi ini kita udah bareng Kak Jenny. Jadi Kak Jenny ini adalah yang punya atau yang mengelola lah ya Kak? Iya, mengelola Janji Rasa. Boleh kenalan dikit Kak? Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jennifer Robinaswan, saya manajer operasionalnya janjirasa.co. Mudah-mudahan pada tahu ya. Plus yang punyanya, kakak ini yang punya, bukan dia manajer, dia yang punya. Janji Rasa mulai kapan buka Kak? Boleh dijelasin? Alhamdulillah Janji Rasa tuh sampai saat ini udah 8 bulan. Jadi kita pertama kali soft opening bulan 12 tahun 2021. Ini mau setahun lah ya, mau setahun ya. Insyaallah. Dan kalau boleh tahu kan sekarang banyak nih Kak nama kedai kopi lah, aneh-aneh lah, nggak tahu, udah macam-macam namanya. Kenapa Kak Jenny bisa kepikiran buat Janji Rasa aja lah gitu namanya? Janji Rasa ya. Jadi kebetulan ide ini di masa pandemi nih waktu itu. Bukannya pandemi ya? Pandemi. Jadi Kak Jenny ini kalau kita cerita di beberapa kenapa pandemi masih ada yang buka kedai kopi? Nah, ini Kak Jenny salah satunya. Ya, jadi kebetulan orang tua sih sebenarnya. Jadi pandemi itu usaha sebelumnya itu kain. Oh, kain. Kain itu salah satu sektor industri yang mati total ketika pandemi. Jadi kita kebiasaan kita itu keliling naik mobil, di dalam mobil aja bawa orang tua keliling. Nah, ketika lagi di jalan gitu, orang tua memang udah kepikiran karena mungkin orang tua ngeliatin kebiasaan kami nih. Asal malam udah kan di rumah aja, malam cari kedai kopi, malam cari kedai kopi. Cuman itu hiburan, bioskop tutup, mall tutup, keluar kota nggak bisa. Jadi akhirnya memang udah ada pembicaraan mau buka kedai kopi lah gitu. Namanya nanti Janji Rasa ya, kata ibu. Oh, itu dari ibu. Ibunya abang. Iya. Namanya Janji Rasa. Kak Jenny sendiri pada saat ibu mencetuskan buka kedai kopi lah gitu kan. Kak Jenny sendiri maksudnya udah ada basic kopi kah atau awam sekali atau gimana Kak? Awam sekali. Awam. Jadi kok memberanikan diri buka kedai kopi? Jadi pada awalnya itu aku sebenarnya peminum teh. Aku nggak pernah minum kopi. Jadi kopi tuh kan aku taunya kopi saset ya. Aku nggak tahu kopi sin dan sebagainya. Bagi aku habis minum kopi tuh mulut kita kayak ninggalin rasa yang nggak enak sih seharian menurut aku. Walaupun udah sikat gigi kayaknya nempel di lidah. Jadi aku tiba satu saat aku diajak ngopi sama suamiku, diajak ke salah satu coffee shop di Medan ini, dicobain lah es kopi susu ini. Aku nggak expect ternyata rasanya itu jauh enak kali dibanding kopi-kopi yang dicobain ini. Selama ini Kakak sasetan? Sasetan. Oke. Itu pun nyicipin punya suami, udahlah gitu. Nah dari situ enak kali ini rupanya, sampai hampir 2 hari sekali ngantar anak sekolah. Ngopi tiap hari ya? Aku mampir ke kopi. Iya. Udah kena lah rasanya ya kan? Udah kena rasanya. Jadi awal buka kan
kakak nggak ada basic nih? Nggak ada basic. Jadi semua menu, semua peralatan kakak segala macam pakai konsultan atau gimana kak? Awalnya sempat. Oh sempat pakai konsultan? Sempat pakai konsultan, ternyata nggak worth it sih menurut aku. Oh jadi di-cut? Aku cut. Tengah jalan? Tengah jalan. Karena ternyata belajar sendiri itu jauh punya kepuasan tersendiri. Iya. Terlebih lagi ternyata nggak sesulit yang dibayangkan orang awam gitu. Riset sebelum kakak buka berapa lama tuh? Jadi biasanya kan riset dulu kan, kesana main-main kesana kemari. Sebenarnya sampai aku memutuskan buka itu ada hampir setahun lebih sih. Oh setahun? Setahun aku ngamatin kopi ini ternyata lumayan ya, banyak yang suka kopi. Terus akhirnya aku mutusin untuk coba, karena mau buka aku nanya sana sini ternyata ya kalau kita terlalu banyak bertanya juga over information juga nggak bagus. Akhirnya aku coba ikut kelas-kelas 3 hari. Oh kakak pernah ikut kelas? Di Jakarta ya? Di Medan sih. Oh di Medan. Jadi ada beberapa coffee shop, ada orang-orang kopi yang sharing ilmu kopinya selama 3 hari, berbayar lah gitu. Siap. Background kakak sendiri apa kak? Saya ibu rumah tangga sih. Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Kuliah jurusan apa gitu saya mungkin? Saya dulu ilmu politik, tapi nggak selesai, ikut suami kerja ke Jakarta. Sampai di Jakarta sih saya benar-benar pure ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya? Ya paling jualan-jualan online ala-ala ibu rumah tangga. Yang istilahnya nggak pernah yang seserius sampai buka store gitu. Oh jadi ini salah satu usaha yang kakak mulai dan seserius itu ini. Betul. Ini Janji Rasa ya pertama kali ya? Yang memang berdiri di atas kaki sendiri tuh. Iya. Baru tanpa campur tangan suami kakak. Nah kalau secara support dari belakang lah ya, support dari belakang. Itu kayaknya nyawa utamanya tadi ya. Supportnya dari belakang, cuman untuk ngelola semua pure kakak. Aku semua. Jadi ya intinya nggak usah takut lah kalau mau mulai usaha ya kak. Ya, mulai aja lah dulu ya. Benar. Berbenah di jalan. Benar. Dan semua itu nggak sesulit yang dibayangkan. Iya siap. Yang penting mau belajar ya. Terus nih Kak Jen, sekarang kan kalau kita bicara konsep kedai kopi kan udah 1001 konsep lah ya kan kak. Udah bingung juga kan mau buat konsep gimana gini. Kalau ditanya Janji Rasa ini sebenarnya kakak mau mengusung konsep apa dan pasarnya kemana nih kak? Sebenarnya tadinya itu pengen konsep clean, jadi yang arah-arah Skandinavian gitu. Nah di apa ya, aku banyak cari di Pinterest gitu. Sama aku ada sebenarnya yang gue di sini juga ponakan itu masih muda, namanya Echa. Dia yang research bagian cake, juga ikut makanan. Memanfaatkan otak dia lah ya untuk milenial lah ya kan. Betul. Jadi Echa ini salah satu yang ini nih bagus nih konsep all white gitu. Iya. Nah kita ngelihat all white itu Skandinavian itu di luar negeri yang salju, winter istilahnya nggak akan kotor. Ternyata di sini hujan kan. Jadi si putih ini kekuning-kuningan akhirnya. Betul. Tapi ya nggak masalah lah menurut aku ya gitu ya. Walaupun istilahnya salah di tengah jalan ya kita perbaiki. Tapi so far aku sih sendiri apa ya dengan konsep Janji Rasa ini bersih. Betul. All white kelihatan lah. sih, kelihatan. Benar. Walaupun sedikit udah menguning lah ya kan kak. Ternyata nggak bisa ala-ala luar kita bawa ke sini tuh nggak mudah. Hal yang dari kemarin pengen aku tanya nih sama kakak, ini kan namanya Janji Rasa nih. Kalau aku berpikir itu nama yang lumayan berat kan, karena kita menjanjikan rasa yang dimana orang punya rasa yang berbeda-beda kan. Betul. Kalau kakak sendiri aku tanya, ketika orang yang datang ke sini semenjanjikan apakah nih Janji Rasa nih gitu. Iya. Jadi gini, di awal tuh karena aku sempat punya background belajar sedikit-sedikit dengan kopi dan aku pun punya lidah customer. Iya betul. Dan lidah yang aku suka manis, suka yang creamy, suka yang pokoknya lidah customer kali lah. Jauh kali dari lidah orang kopi yang taunya acidity mungkin. I know. Ya, pokoknya yang ngambil pasar umum lah ya intinya. Jadi aku punya konsep, kita bikin menu apapun itu, nggak enak nggak jual. Nggak enak nggak akan ku jual. Nggak usah idealis lah enggak, ya kan. Bagi aku enggak, karena aku tahu dan sadar tempatku itu nggak di tengah kota yang mungkin orang lalu lalang. Aku di sudut kecil kota Medan yang orang butuh. Aku harus ke Janji Rasa itu karena apanya? Harus butuh sesuatu rasa yang
menjanjikan tadi atau merindukan lidahnya. Jadi intinya Kak Jenny ngedevelop menunya ngambil pasar umum gitu kan. Bener. Maksudnya nggak usah yang harus kopi-kopi kali, yang harus detail, nyeduhnya gini segala macam. Tapi lebih ke ini salah satu contohnya kopi susunya enak. Kalian harus coba ke sini. Jadi memang lidah customer lah ya. Bener. Yang manis, tapi adalah customer karena kalau aku kan memang bukan orang kopi kali, jadi istilahnya yang penting cuan kan. Tapi betul-betul Kak, itu setuju. Tapi semakin kesini mau nggak mau Kakak pasti ada tuntutan belajar kopi lebih serius kan? Bener sih. Iya kan? Itu kayak apa ya? Kekepoan itu nggak bisa itu dipungkiri. Iya, tuntutan ke diri sendiri. Bener. Kan? Karena di awal pun yang bikin aku ikut kelas, aku sebenarnya kan nggak tahu tentang kopi. Aku cuma mau tahu rasa espresso yang benar itu sebenarnya gimana. Itu aku sampai ikut 3 kelas hanya untuk tahu rasa espresso yang benar. Belum yang lain-lain ya, ada filter. Belum. Dan kalau aku tengok tadi ke bar, tadi teman-teman juga udah lihat. Kalau kita lihat mesin Kak Jenny itu bukan mesin main-main. Itu dia serius ke dalam invest mesin. Boleh cerita dikit Kak? Jadi gini Bang, di awal tuh karena ikut kelas-kelas juga. Jadi kita tahu bahwa kita membeli mesin itu bukan karena keren-kerenan. Kita beli mesin bukan karena apa ya, cakep atau apa. Tapi kita butuh performa. Balik lagi karena aku baliknya ke bisnis lagi, aku memikirkan gimana sih mesin ini mampu memproduksi sesuai kapasitas kursiku gitu. Jadi intinya sekali beli udah selesai masalah mesin. Iya. Dan meyakinkan suami, Bang ini nih Bang. Iya, dan itu angkanya kan nggak murah Kak. Kita tahu sendiri peralatan bar. Maksudnya kan gini Kak, banyak orang di awal itu nggak berani langsung dor-doran invest mesin yang ratusan juta kan, gitu kan. Dengan catatan dia belum tahu nanti kedai kopinya bakalan jalan apa enggak. Aku udah invest sekian ratus juta gitu kan. Berarti di situ Kakak yang bisa aku tangkap, Kakak punya keyakinan lebih di situ kan. Ya udah aku invest mesin mahal, ya harus jalan nih gitu kan. Wajib. Aku bilang sama ponakan tadi, ini nggak bisa main-main, ini wajib balik modal. Serius ya. Wajib balik modal, aku bilang. Kita harus kerja mati-matian nih, insya Allah. Kenapa? Terus terang nih Kak, ini dana darurat Bang. Oh iya. Ini dana darurat bangun ini pandemi. Iya. Jadi di pandemi ada tabungan darurat yang harus dikeluarkan, memang harus serius ya? Iya, nggak bisa. Kalau ini selesai, ya ini gimana tanya keluarga kita nih. Ini udah datang. Tadi aku tanya Kak Jenny, apa nih Kak yang best seller dan harus dicoba? Makasih Bang. Ini salah satu menu andalan sini Kak? Iya, benar. Boleh jelasin Kak? Jadi ini nih menu baru kita, kira-kira baru rilis 2 bulan lalu lah ya. Kita bikin ini karena ngikutin tren sih. Mocktail ya? Mocktail. Jadi arahan juga yang bikin aku semangat adalah ternyata kopi ini bisa dibikin dengan berbagai macam metode. Betul Kak. Ini cold brew, terus ternyata cold brew itu bisa kita kasih soda charger. Tujuannya untuk menggiring orang yang sebelumnya minum alkohol supaya nggak usah minum alkohol lagi. Ternyata bisa nih didapetin di pencampuran berbagai sirup dan kopi ini. Ini base-nya kalau boleh tahu sirup apa nih Kak bawah? Itu di bawah sebenarnya itu clarified jus nanas. Clarified jus nanas. Iya, jadi jus nanasnya kita tambahin coconut milk sama lemon. Clarified ya. Yang warnanya ini dari sirup juga? Sebenarnya blue curacao kita tetesin 5 drops. Untuk cantik, supaya cantik ya warnanya. Cantik. Dan informasi juga buat teman-teman. Jadi Kak Jenny ini dan Janji Rasa adalah salah satu supplier sirup juga ya Kak? Nah. Jadi supplier sirup drip. Iya. Nanti teman-teman seputaran Medan mungkin yang mau cari drip bisa hubungin Kak Jenny langsung. Kak, aku coba dulu ya? Silahkan Bang, boleh dicobain cold brew-nya dulu. Atau boleh di mix, terus baru diminum bawahnya. Kayaknya udah watery sih. Enak Kak? Ya memang lagi eranya kopi mocktail ya, mana-mana. Bener. Nah, mau nggak mau harus ikut kan Kak? Harus ikut. Dan memang itu dia, aku belajar sama anak-anak muda sih di sini. Iyalah. Jadi aku belajar. Kakak pun masih muda nih. Iya masih muda. Tapi ternyata orang sekarang itu lebih muda dan lebih kreatif. Iya. Aku banyak belajar dari orang yang jauh lebih muda, belajar karakter. Luar biasa sih. Ternyata Janji Rasa ini nggak cuma sekedar usaha. Banyak ngajarin aku hal-hal baik ya. Seru sih Kak buka usaha itu. Kalau boleh tahu Kak Jenny usia berapa sih Kak sekarang ya kan?
kisarannya aja 30-an. 30-an ya, 30-an ya. 30 sekian. something. Nah. Terus nih Kak Jen, biasanya kan kita setiap kedai kopi itu harus punya image dan citra tersendiri nih kan Kak. Benar. Yang mau aku tanyakan sama Kak Jenny, apa nih beda Janji Rasa dengan kedai-kedai kopi lain atau tempat-tempat lain nih Kak? Nah, Janji Rasa sendiri, base-nya ini kan awalnya dari tempat sampah. Oh ini tempat sampah. Jadi ini kayak dijadiin TPA sama masyarakat sekitar. Jadi dari awal memang kita udah temanya itu clean, memang kita udah suntuk kali. Karena tempat sampah suntuk kali nggak sampah ya kan? Suntuk kali nggak sampah ini, terus kita juga butuh tempat usaha kan, yang memang bisa kita manfaatin dari apa yang ada. Akhirnya kita coba buka. Nah, gimana caranya tempat yang clean ini kita bisa hadirkan di tengah-tengah masyarakat sini yang nggak ada sih coffee shop di sekeliling sini. Mungkin bersih, cuman maksudku nggak ada di sekeliling sini coffee shop yang dengan tema-tema industrial gini lah gitu. Mungkin baru ini gitu. Jadi mengenalkan ini sama masyarakat itu ya butuh ini juga sih, butuh effort juga gitu. Dan ini kalau boleh tahu tanah sewa atau tanah keluarga nih Kak? Sewa, tanah keluarga yang kita sewa. Tanah keluarga yang kita sewa, yang pasti harga miring ya kan? Karena kan bantu-bantu juga Bang. Kenapa orang harus datang ke Janji Rasa? Nah, ini Kakak, aku kasih promo nih. Nah, kenapa harus datang ke Janji Rasa? Jadi kalian harus mampir ke Janji Rasa. Yang pasti rasanya menjanjikan, harus. Dari namanya ya. Nama, ya. Terus tempatnya juga, alhamdulillah aku ngerasa nyaman sih di sini. Nyaman, ya. Mudah-mudahan semuanya juga yang penonton datang ke sini nyaman. Harga juga aku rasa nggak terlalu mahal. Buat yang mungkin punya budget gocap, cepet, buat pacaran masih bisa. Ramah di kantong, ramah di kantong. Terus ya buat lagi suntuk-suntuk sekitaran Kota Medan boleh nggak mampir ke sini. Jadi kalian harus coba mampir ke Janji Rasa karena menunya variatif sih kalau menurutku. Banyak orang Janji Rasa ini baristanya atau Kak Jenny aku nggak tahu. Mereka suka develop menu yang memang nggak ada di kedai kopi lain gitu macam. Ini namanya apa Kak? Namanya Blue Illusion. Blue Illusion. Ya gitu-gitulah. Orang Janji Rasa ini kreatif sih dalam ciptakan minuman. Karena mungkin kurasa karena jualan sirup juga ya. Jadi gampang kalau mau ngulik-ngulik minuman ya. Kita kebetulan memang buat lab sendiri. Jadi mulai dari cold brew apapun itu kita coba menciptakan sendiri. Iya, betul. Karena sekarang sih kalau menurutku di Medan ini kalau kita nggak punya sesuatu yang beda dari orang lain ya bakalan kesingkir sendiri Kak. Seleksi alam sih. Terus yang paling penting nih Bang, Janji Rasa ini di tengah banyaknya coffee shop yang Abang bilang 1001 tadi, kita tuh hadir sebagai teman, bukan sebagai kompetitor. Jadi makanya aku senang konsepku silaturasa. Bertandang dari satu kedai kopi ke kedai kopi yang lain. Aku pengen ya kalau dibilang secara ilmu mungkin kan masih bayi kali. Tapi pengen punya teman-teman buat sharing, kami belajar gimana caranya terus belajar. Mudah-mudahan sih bisa berkembang Bang Janji Rasa ini. Entah bisa nanti ke Brastagi ada mini booth Janji Rasa ya. Jadi Kak Jenny ini kemarin singgah ke Brastagi. Jadi kami sebelumnya belum kenal kan. Jadi singgah ke Biji Hitam ngobrol-ngobrol, ternyata ada kedai kopi. Jadi aku harus mampir ke sini. Kak boleh promo nih Kak, Instagram alamatnya di mana dan lain-lain lah. Instagramnya namanya @janjirasa.co. Janji Rasa nanti aku buat di bawah. Alamatnya Jalan Karyadami nomor 5 Medan Barat di Kota Medan di daerah Gria. Gria ya Kak? Gria. Jadi itu ya alamatnya. Jadi teman-teman yang dari luar kota maupun dari Medan jangan lupa mampir di Janji Rasa. Kakak ada masukan nggak buat teman-teman yang mau memulai usaha kedai kopi ataupun usaha food and beverage lah ya? Dengan banyaknya sekarang berjibun di mana-mana, Kakak ada masukan nggak? Untuk penonton mungkin aku kayaknya terinspirasi nih dari Kak Jenny mau buka gitu. Boleh kasih masukan dikit Kak? Mungkin yang pertama jangan malu untuk nanya, karena kalau kita malu untuk nanya kayaknya nanti bakalan buang uang banyak. Betul. Ya, jadi ketemu orang kira-kira memang kita perlu ilmunya langsung tanya, tembak langsung. Ya. Karena Kak Jenny kayaknya ini orangnya barbar juga ini, main langsung aja. Pasti aku akan nanya. Kalau aku ngerasa bodoh, aku pasti nanya. Iya, siap. Nah, terus yang kedua, kalau mau buka
benar-benar sadari lokasi, target market kita siapa. Betul. Jangan buka karena temen buka, itu salah. Jangan buka karena latah ya. Jangan karena latah, bahaya. Karena ini bukan main-main. Iya betul Kak, uang yang dipertaruhkan pun nggak sedikit kan. Main. Dan ini butuh tanggung jawab besar untuk ngelolanya. Jadi nggak sekedar kita udah buka coffee shop, habis itu masalah selesai, enggak. Memaintain coffee shop pun bukan hal yang mudah. Kita mengelola SDM, kita jumpa sama customer multi karakter, harus kita hadapi setiap hari. Terus menstabilkan flavor atau rasa makanan, minuman. Waduh. Banyak sebetulnya ya Kak, mati PR listrik, ya. Banyak kan? PR ya. Banyak PR. Dan memang alhamdulillahnya cita-citaku sih sebenarnya gini. Tadinya aku pengen cuma buka kedai kopi habis itu selesai. Ternyata pas aku di sini tuh aku jumpa sama anak muda kreatif yang ternyata sebenarnya butuh ruang sih. Iya. Buat space buat belajar. Jadi di sini malam tuh beberapa head bar sekitar sini suka sharing, kita duduk. Oh, nongkrong di sini. Kita cerita masalah apa tren. Jadi itu buat bahan aku juga kan, buat ngikutin terus, ngikutin tren itu. Jadi ngikutin tren juga termasuk salah satunya ya kan Bang. Dan modal lah pastinya ya Kak. Modal itu, dan yang terakhir nekat. Punya modal, kalau nggak nekat. Iya, siap. Nekat dengan catatan punya perincian lah ya. Punya strategi tadi. Punya strategi ya. Jadi kayak gini, yang dorong kita punya buka usaha itu pasti kita punya goals. Iya betul. Tapi untuk goals itu ya kita harus pasang strategi kan. Iya. Nggak yang buka coffee shop itu selesai. Oke teman-teman, jadi itu tadi pesan terakhir, bukan pesan terakhir ya, pokoknya pesan dari video ini dari Kak Jenny. Semoga video ini bermanfaat, punya makna sendiri buat kalian yang nonton mungkin. Jadi itu aja kali ini aku ngobrol-ngobrolin sama Kak Jenny, yang pastinya kalian harus singgah ke Janji Rasa karena di sini harga bersahabat pastinya, terus menunya variatif, tempatnya nyaman, tempatnya oke, mau buat kerja bisa, mau ngedit mungkin dan segala macam. Oke, itu aja dari aku dan Kak Jenny dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Itu aja dari aku Dika dan Kak Jenny. Assalamualaikum.